Uni Soviet di tahun 1980-an adalah negeri yang penuh kontradiksi. Sebuah kekuatan besar yang ditakuti dunia, tetapi di dalamnya, rakyat hidup di bawah bayang-bayang rezim yang kaku. Perang dingin mencapai puncaknya, menempatkan Soviet di posisi genting, berhadapan langsung dengan Amerika Serikat dalam perlombaan senjata, teknologi, dan ideologi. Namun, di balik propaganda kejayaan, kenyataan sehari-hari di Soviet jauh dari ideal. Ekonomi mulai goyah akibat beban perlombaan senjata dan kegagalan sistem sentralisasi. Rakyat menghadapi kekurangan barang kebutuhan dasar, sementara antrean panjang menjadi pemandangan sehari-hari di toko-toko kosong. Sementara itu, tirai besi yang mengisolasi Soviet dari dunia luar juga menutupi realitas yang lebih suram. Ketidakpercayaan pada pengaruh asing begitu besar, hingga segala bentuk ekspor dan impor budaya atau teknologi diawasi dengan ketat. Komputer pribadi, yang mulai booming di Barat, masih menjadi barang langka di Soviet, hanya tersedia untuk ilmuwan dan lembaga pemerintah. Namun, di balik atmosfer pengawasan dan keterbatasan itu, kreativitas tak bisa dibendung. Di laboratorium kecil di Akademi Ilmu Pengetahuan Soviet, seorang insinyur muda bernama Alexei Leonidovich Pajitnov sedang bermain-main dengan ide sederhana. Sebuah permainan teka-teki yang terinspirasi dari kenangan masa kecilnya akan balok-balok kayu. Ia tak tahu bahwa kreasinya akan menjadi cahaya kecil yang mampu menembus kegelapan tirai besi dan menyatukan dunia yang terpecah. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah permainan sederhana lahir dari keterbatasan, menembus batasan ideologi, dan mengubah dunia. Tetris, seperti balok-baloknya, mengajarkan kita satu hal, selalu ada cara untuk menyatukan potongan-potongan kehidupan yang tampak tak sesuai. Alexei Leonidovich Pajitnov lahir pada tanggal 16 Maret tahun 1955 di Moskow, ibu kota Uni Soviet. Di era itu, Moskow adalah pusat dari kekuatan besar yang memimpin perang dingin melawan Amerika Serikat. Namun, kehidupan Alexei justru penuh dengan hal-hal sederhana, jauh dari gegap gempita politik dunia. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga intelektual yang mendorongnya untuk selalu mencari jawaban atas rasa ingin tahu. Kedua orang tua Alexei memiliki latar belakang yang memengaruhi pemikirannya sejak kecil. Ayahnya, Leonid Nikolevich Pajitnov, adalah seorang jurnalis dan kritikus seni film. Ibunya, Natalia Georgievna, adalah seorang akademisi yang ahli dalam bahasa dan sastra. Rumah mereka dipenuhi dengan diskusi tentang seni, sastra, dan budaya. Namun, perhatian Alexei muda tidak hanya tertuju pada seni atau sastra, melainkan juga pada logika dan teka-teki. Ia senang menyusun potongan-potongan balok kayu dan bermain dengan pola, mencoba menciptakan bentuk-bentuk baru. Ketertarikannya pada teka-teki dan pola inilah yang kelak menjadi benih awal Tetris. Seiring bertambahnya usia, Alexei menunjukkan minat yang besar pada dunia matematika dan teknologi. Setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah, ia diterima di Moscow Aviation Institute, salah satu institusi teknik terkemuka di Uni Soviet. Di sini, ia mempelajari ilmu komputer dan teknik penerbangan, sebuah disiplin yang menggabungkan matematika dan teknologi. Pada tahun 1970-an, komputer di Uni Soviet masih menjadi barang langka, biasanya hanya tersedia untuk lembaga pemerintah dan akademisi. Di institut ini, Alexei diperkenalkan dengan dunia pemrograman komputer, perangkat yang sangat terbatas tetapi cukup untuk merangsang kreativitasnya. Alexei tidak hanya melihat komputer sebagai alat kerja, tetapi juga sebagai medium baru untuk menciptakan. Ia menyadari bahwa pemrograman tidak hanya tentang perhitungan matematis tetapi juga tentang menciptakan pengalaman, termasuk permainan. Hal ini menjadi titik balik yang mendorongnya untuk menjelajahi kemungkinan-kemungkinan kreatif di dunia digital. Pada awal 1980-an, Alexei mulai bekerja di Dorotnitsin Computing Center, sebuah bagian dari Akademi Ilmu Pengetahuan Soviet. Di sini, ia bertugas mengembangkan perangkat lunak pengenalan suara dan kecerdasan buatan. Namun, di sela-sela pekerjaannya yang serius, Alexei sering bermain dengan ide-ide permainan yang sederhana namun menantang. Salah satu inspirasinya datang dari permainan teka-teki pentomino, di mana pemain harus menyusun potongan-potongan bentuk menjadi sebuah pola sempurna. Dari ide ini, Alexei mulai memprogram sebuah permainan sederhana di komputer elektronika 60. Tanpa sadar, ia telah menciptakan prototipe pertama dari Tetris, sebuah permainan yang kelak menjadi fenomena global. Namun,
Bagi Alexei saat itu, ini hanyalah permainan kecil untuk menghibur dirinya sendiri dan teman-temannya. Di balik layar komputer yang sederhana, Alexei Pajitnov, seorang insinyur muda Soviet, tidak pernah membayangkan bahwa karya kecilnya akan membawa perubahan besar. Tetris bukan hanya sekedar permainan, ia adalah simbol kreativitas yang lahir dari keterbatasan dan inspirasi yang melampaui batasan politik dan teknologi. Ketika kita berbicara tentang perjalanan Tetris ke panggung dunia, tidak ada yang lebih penting dari peran Henk Rogers, seorang pengusaha asal Belanda yang bekerja di industri game Jepang pada 1980-an. Henk Rogers, seorang tokoh penting dalam perjalanan Tetris, lahir pada tanggal 24 Desember tahun 1953 di Amsterdam, Belanda. Namun, darah yang mengalir di nadinya membawa cerita dari dua dunia yang berbeda, Indonesia dan Belanda. Ayahnya, Max Rogers, adalah seorang insinyur asal Belanda yang dikenal dengan kemampuan teknisnya, sementara ibunya, Mimi Tanihaha, adalah seorang perempuan Indonesia yang penuh semangat dan cinta akan seni budaya. Pada tahun-tahun awal kehidupannya, keluarga Henk sempat tinggal di Indonesia sebelum akhirnya menetap di Belanda. Kedua orang tuanya membawa warisan yang kaya. Dari sisi ayahnya, Henk mewarisi pola pikir analitis dan kecintaan terhadap teknologi. Dari ibunya, ia belajar nilai-nilai keluarga, kerja keras, dan kehangatan budaya Indonesia. Kehidupan di keluarga Rogers penuh dengan dinamika. Max, sang ayah, selalu mendorong Henk untuk berpikir kritis dan menemukan solusi, sementara Mimi mengenalkannya pada seni dan cerita rakyat Indonesia. Hal ini menciptakan keseimbangan yang membentuk kepribadian Henk, seorang pemikir kreatif sekaligus praktis. Saat remaja, Henk menunjukkan minat yang luas, mulai dari matematika hingga seni. Namun, keinginannya untuk mengeksplorasi lebih banyak hal membawa keluarganya pindah ke Amerika Serikat, di mana Henk melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Hawaii. Di Hawaii, Henk menemukan lingkungan yang serupa dengan suasana tropis masa kecilnya. Ia memilih untuk mempelajari ilmu komputer, sebuah bidang yang mulai berkembang pesat di akhir 1970-an. Selama masa ini, ia juga terjun ke dunia game design, menggabungkan minatnya pada teknologi dan kreativitas. Tidak lama setelah menyelesaikan studinya, Henk memutuskan untuk memulai bisnis sendiri. Ia mendirikan Bulletproof Software di Jepang, sebuah langkah yang cukup berani mengingat pasar game saat itu didominasi oleh nama-nama besar seperti Nintendo dan Sega. Henk memilih Jepang sebagai basisnya bukan tanpa alasan. Ia melihat Jepang sebagai pusat industri game yang berkembang pesat, dan ia ingin menjadi bagian dari revolusi itu. Dengan pendekatan yang inovatif, ia mulai mengembangkan dan memasarkan permainan yang menggabungkan mekanisme gameplay yang unik dan menarik. Tetapi, Henk tidak hanya fokus pada bisnis. Kehidupan pribadinya penuh dengan warna. Ia menikahi Akemi, seorang perempuan Jepang, dan membangun keluarga yang harmonis. Namun, ambisinya di dunia bisnis terus memanggil. Ia percaya bahwa permainan adalah alat untuk menghubungkan orang-orang dari berbagai latar belakang. Pada tahun 1980-an, dunia video game berada dalam persimpangan besar, dan Henk mulai mendengar tentang sebuah permainan unik bernama Tetris. Permainan ini menarik perhatiannya bukan hanya karena mekanisme permainannya yang sederhana namun adiktif, tetapi juga karena ia melihat potensi globalnya. Henk memutuskan untuk mengejar lisensi Tetris, sebuah langkah yang pada akhirnya akan mempertemukannya dengan Alexei Pajitnov dan melibatkan dirinya dalam negosiasi pelik dengan Uni Soviet. Tapi apa yang membuatnya begitu yakin? Jawabannya sederhana, Henk percaya pada keindahan kesederhanaan. Tetris adalah permainan yang bisa dinikmati semua orang, dari anak-anak hingga orang tua, tanpa batas budaya atau bahasa. Dengan keberanian, kecerdikan, dan latar belakang uniknya sebagai pengusaha keturunan Indonesia-Belanda, Henk Rogers menjadi salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Tetris. Namun, perjalanannya untuk mendapatkan lisensi permainan ini tidaklah mudah. Konflik dengan Atari, pertemuan dengan pejabat Soviet, dan hubungan yang terjalin dengan Alexei Pajitnov membentuk salah satu kisah paling menegangkan dalam dunia bisnis video game. Di tengah gelombang inovasi teknologi di tahun 1980-an, seorang pengusaha Hungaria bernama Robert Stein memegang peran penting dalam membawa Tetris ke dunia luar. Namun, apa yang dimulai sebagai langkah bisnis sederhana segera menjadi salah satu konflik lisensi paling rumit dalam sejarah industri game.
Robert Stein adalah seorang visioner di bidang teknologi, dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai pengusaha perangkat lunak di Inggris. Sebagai pendiri Andromeda Software, Stein dikenal karena kemampuannya membaca peluang besar di dunia teknologi. Pada tahun 1986, ia mendengar tentang sebuah permainan unik yang berasal dari Uni Soviet melalui jaringan kontaknya. Permainan itu disebut Tetris. Stein pertama kali melihat potensi Tetris melalui sebuah laporan dari Budapest, Hungaria. Game ini menarik perhatian berkat kesederhanaannya, balok-balok yang jatuh dan harus dirangkai. Tapi di balik kesederhanaannya, Tetris menyimpan daya tarik adiktif yang mampu memikat siapa saja yang mencobanya. Stein tahu bahwa ini adalah tambang emas yang belum digarap. Dengan penuh semangat, Stein mulai menghubungi penciptanya, Alexei Pajitnov, dan lembaga pemerintah Uni Soviet yang mengelola properti intelektual, ELOC. Tapi, di bawah sistem komunis yang sangat tertutup, komunikasi lintas negara bukanlah perkara mudah. Stein akhirnya berhasil menjalin komunikasi awal dengan ELOC melalui faks dan surat. Dalam diskusi itu, ia menyatakan keinginannya untuk mendapatkan lisensi eksklusif Tetris untuk komputer pribadi. Tapi disinilah muncul celah pertama yang akan memicu konflik di kemudian hari. Kontrak yang Stein dapatkan dari ELOC hanya mencakup hak distribusi untuk komputer pribadi. Namun, dalam upayanya untuk mengamankan keuntungan lebih besar, Stein mengambil langkah kontroversial. Ia menjual lisensi ini ke Mirrorsoft di Inggris dan Spectrum Holobyte di Amerika, tanpa berkonsultasi kembali dengan ELOC. Mirrorsoft, yang saat itu dimiliki oleh media mogul Inggris Robert Maxwell, melihat potensi besar Tetris dan segera mulai menjual hak distribusinya ke berbagai perusahaan, termasuk Atari. Dalam waktu singkat, Tetris tersebar di berbagai platform tanpa pengawasan ketat dari pihak penciptanya. Namun, masalah mulai muncul ketika ELOC menyadari bahwa Tetris dirilis tidak hanya untuk komputer pribadi, tetapi juga untuk konsol dan arcade, platform yang sama sekali tidak termasuk dalam kontrak awal. Ini adalah pelanggaran besar yang membuat ELOC marah dan merasa dirugikan. Stein, meskipun sadar bahwa ia berada dalam wilayah abu-abu hukum, tetap melanjutkan rencana distribusinya. Bagi Stein, potensi keuntungan dari Tetris terlalu besar untuk dilewatkan. Tapi di sisi lain, tindakan ini menempatkannya dalam posisi yang semakin sulit, terutama ketika Hank Rogers dan Nintendo masuk ke dalam permainan. Pada akhir tahun 1980-an, Nintendo adalah raksasa industri video game. Dikenal karena kesuksesan konsol Famicom atau di Amerika menggunakan nama Nintendo Entertainment System. Namun, perusahaan Jepang ini tidak ingin berhenti di sana. Mereka punya ambisi baru, menciptakan pengalaman gaming yang bisa dibawa kemana saja. Visi ini dipelopori oleh Gunpei Yokoi, desainer legendaris di balik Game & Watch, perangkat portable pertama Nintendo. Ia ingin membuat konsol yang lebih canggih namun tetap sederhana, murah, dan tahan lama. Proyek ini diberi nama Game Boy. Dengan layar monokrom, baterai tahan lama, dan desain yang kompak, Game Boy dirancang untuk menjangkau semua kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun, Nintendo tahu bahwa perangkat keras saja tidak cukup. Agar sukses, Game Boy membutuhkan game unggulan yang bisa memikat hati pemain dari berbagai usia. Dan inilah di mana Hank Rogers masuk ke dalam cerita. Hank mendengar kabar bahwa Nintendo sedang mencari game killer app untuk Game Boy mereka. Ketika Hank melihat Tetris di CES, ia segera menyadari bahwa ini adalah game yang Nintendo butuhkan. Kesederhanaan Tetris, di mana pemain hanya menyusun blok, cocok untuk layar monokrom Game Boy dan bisa dinikmati dalam sesi bermain singkat, sesuai dengan visi portabilitas Game Boy. Tapi jalan menuju lisensi Tetris tidak semulus yang Hank bayangkan. Di sisi lain, Atari, pesaing besar Nintendo, juga mengincar hak distribusi Tetris untuk pasar konsol rumahan. Atari sudah bekerja sama dengan Mirrorsoft, salah satu perusahaan yang memegang lisensi Tetris, dan berencana merilis versi Tetris untuk NES. Ini menjadi awal dari perang lisensi yang rumit dan sengit. Masalahnya, lisensi Tetris berada di tangan ELOC, perusahaan pemerintah Uni Soviet. Dalam kekacauan hak distribusi, lisensi Tetris untuk berbagai platform, PC, arcade, dan konsol, tidak dikelola dengan jelas. Ketika Hank Rogers pergi ke Moskow untuk bernegosiasi langsung dengan ELOC, ia membawa misi besar, memastikan Nintendo mendapatkan hak eksklusif untuk Tetris di Game Boy. Ia juga menemukan celah,
lisensi Tetris yang dimiliki Mirrorsoft dan Atari untuk konsol ternyata tidak pernah disahkan secara resmi oleh Alloc. Stein, Hank Rogers, dan perwakilan Mirrorsoft akhirnya dipanggil ke Moskow oleh Alloc untuk menyelesaikan konflik lisensi ini. Pertemuan yang diharapkan menjadi solusi justru menjadi arena pertempuran sengit di mana masing-masing pihak berusaha memperebutkan kendali atas Tetris. Bagi Stein, pertemuan ini adalah momen genting. Ia harus menghadapi kritik keras dari Alloc atas tindakannya yang dianggap melanggar kontrak. Di sisi lain, ia juga harus bersaing dengan Hank Rogers yang telah membawa penawaran besar dari Nintendo untuk Game Boy. Stein berada di persimpangan jalan. Apa yang dimulai sebagai peluang bisnis sederhana kini berubah menjadi perang lisensi internasional. Dan bagi Alloc, ini adalah momen untuk merebut kembali kendali atas Tetris dari tangan para pebisnis barat. Di balik semua ini, Alexei Pajitnov, sang pencipta Tetris, hanya bisa melihat bagaimana karyanya menjadi alat perebutan kekuasaan oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah ia kenal. Sebagai pencipta Tetris, Alexei memiliki hubungan emosional dengan game ini. Ia menginginkan Tetris diperlakukan dengan hormat dan diterima oleh dunia. Dalam pertemuannya dengan Hank Rogers, Alexei merasakan bahwa visi Hank untuk Tetris sejalan dengan keinginannya. Alexei memahami bahwa Hank tidak hanya ingin memonetisasi Tetris, tetapi juga ingin memastikan bahwa game ini tetap dapat dinikmati oleh semua orang tanpa kehilangan kesederhanaannya. Hubungan personal ini menjadi kunci dalam memperkuat posisi Hank di hadapan Alloc. Namun, tidak semua pihak di Alloc sepakat dengan keputusan Alexei dan Hank. Di dalam dinding tebal Alloc, birokrasi Soviet berperan layaknya labirin yang membingungkan. Meskipun Tetris telah menarik perhatian dunia, bagi para pejabat Soviet, game ini tidak lebih dari sekedar komoditas negara. Mereka memperlakukan setiap negosiasi lisensi dengan kehati-hatian yang berlebihan, membahas setiap detil kontrak seperti menyusun strategi militer. Tak ada keputusan yang diambil tanpa persetujuan komite yang panjang, lambat, dan terkadang penuh intrik politik. Hank Rogers harus menghadapi sistem ini. Pejabat Soviet, yang terbiasa dengan ketertutupan, memandang Hank dengan curiga. Mereka tidak terbiasa berurusan dengan orang luar, apalagi dengan gaya negosiasi langsung dan blak-blakan seperti yang dilakukan oleh Hank. Di sisi lain, Alexei Pajitnov, yang sebenarnya adalah pencipta game ini, hanya menjadi penonton di tengah negosiasi. Sebagai seorang warga negara Soviet, ia tidak memiliki hak atas karyanya. Hak cipta Tetris sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, dan Alexei hanya bisa menyaksikan bagaimana game ciptaannya diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan asing. Ketegangan semakin memuncak ketika Hank menunjukkan bahwa lisensi konsol yang diberikan kepada Atari sebenarnya tidak valid. Pejabat Alloc merasa dipojokkan. Mereka harus mengambil keputusan cepat, tetapi di dalam sistem yang lamban seperti Uni Soviet, setiap langkah dihadapkan pada kerumitan administratif. Hank, dengan bantuan Alexei, terus meyakinkan Alloc bahwa bekerja sama dengan Nintendo adalah langkah yang tepat. Hank Rogers, dengan suara lantang dan penuh percaya diri, ia menyatakan bahwa lisensi konsol untuk Tetris telah diberikan secara ilegal kepada Robert Stein. Para pejabat Alloc, yang tidak terbiasa dengan cara bicara langsung dan agresif ala barat, merasa terpojok. Namun, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Di tengah perdebatan ini, suasana semakin memanas. Pejabat Alloc menuding Hank sebagai agen kapitalis yang hanya ingin memanfaatkan kekayaan intelektual Soviet. Tetapi Hank tidak mundur. Ia menunjukkan bukti yang tak terbantahkan, kontrak Atari yang penuh celah hukum. Argumen ini membuat Alloc terdiam sejenak. Namun, mereka segera mengganti strategi. Alih-alih menyerah, mereka mencoba memperlambat proses negosiasi, berharap bisa mencari keuntungan lebih besar dari situasi yang ada. Di balik layar, Alexei Pajitnov menghadapi tekanan yang lebih besar. Meskipun ia adalah pencipta Tetris, statusnya sebagai pegawai pemerintah berarti ia tidak memiliki kendali atas game ciptaannya. Setiap keputusan tentang Tetris sepenuhnya berada di tangan Alloc, dan Alexei hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Namun, tekanan ini tidak hanya datang dari tempat kerja. Kehidupan pribadinya juga terguncang. Popularitas Tetris di luar negeri membuat Alexei dan keluarganya menjadi sorotan pemerintah Soviet. Ada kecurigaan bahwa ia mungkin bekerja sama dengan pihak asing atau mencoba melarikan diri dari negara. Rumor bahwa Alexei bekerja terlalu dekat dengan Hank Rogers menyebabkan intimidasi tak langsung terhadapnya.
Surat-surat ancaman dan telepon misterius mulai datang ke rumahnya, memberikan pesan-pesan samar agar ia tidak melupakan di mana ia berada. Kehidupan keluarganya menjadi penuh ketegangan. Istri Alexei mencoba tetap tegar, tetapi kekhawatiran mulai menyelimuti rumah tangga mereka. Di ruang rapat elok, situasi mencapai titik puncaknya. Hank Rogers memaksa mereka untuk membuat keputusan, apakah mereka mau melanjutkan kerjasama dengan Robert Stein yang lisensinya penuh celah, atau menyerahkan Tetris kepada Nintendo yang ia yakini lebih kredibel. Ia juga menawarkan kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi Soviet, sebuah tawaran yang sulit untuk ditolak. Hank Rogers tahu, untuk mendapatkan lisensi Tetris dari Soviet, ia harus menawarkan sesuatu yang tidak hanya menarik secara finansial, tetapi juga strategis bagi Elok. Di depan para pejabat yang sinis dan penuh kecurigaan, Hank menyusun argumennya dengan hati-hati, menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan adalah sebuah taruhan. Hank Rogers memulai dengan menyerang posisi Robert Stein dan Mirrorsoft. Ia menunjukkan bahwa mereka, yang sebelumnya mengklaim lisensi Tetris untuk konsol, sebenarnya telah melanggar kontrak yang ditandatangani dengan Elok. Lisensi yang diberikan kepada Robert Stein tidak mencangkup konsol game, melainkan hanya untuk komputer pribadi. Hank menegaskan bahwa Robert Stein beserta Mirrorsoft, dengan sengaja, telah merusak reputasi Soviet sebagai pihak yang menjaga hak properti intelektual mereka. Apakah ini wajah Soviet yang ingin kalian tunjukkan kepada dunia? Hank bertanya dengan nada serius, menciptakan ketegangan di ruangan. Lalu, Hank memaparkan visinya, dengan proyek baru Nintendo Game Boy, Tetris dapat menjadi wajah baru dari budaya Soviet yang inovatif. Ia menunjukkan grafik pertumbuhan pasar konsol game yang sangat besar di Amerika dan Eropa, dan bagaimana Tetris bisa menjadi game yang mendefinisikan era baru. Nintendo memiliki reputasi tak tertandingi, kata Hank. Mereka mampu menjual jutaan unit di seluruh dunia. Dengan bekerja sama, kita tidak hanya bisa menghasilkan keuntungan besar, tetapi juga memastikan bahwa dunia mengenali Tetris sebagai mahakarya dari Soviet. Namun, Hank tidak berhenti di situ. Ia menawarkan sesuatu yang lebih berani, royalti tetap untuk setiap unit Tetris yang terjual. Ini adalah hal baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya, terutama oleh perusahaan barat. Ia berjanji bahwa Elok akan mendapatkan bagian langsung dari setiap penjualan, tanpa risiko finansial apapun di pihak mereka. Hank juga menegaskan bahwa dengan bekerja sama dengan Nintendo, mereka bisa menyingkirkan Robert Stein, yang telah melanggar kepercayaan Soviet. Ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang martabat dan reputasi Soviet di mata dunia. Setelah diskusi panjang yang dipenuhi ketegangan, akhirnya, pejabat Elok mengambil keputusan. Mereka menyadari bahwa tawaran Hank Rogers adalah peluang terbaik untuk memaksimalkan potensi Tetris. Selain itu, tawaran royalti tetap yang diajukan Hank memberikan mereka aliran pendapatan yang stabil, tanpa harus khawatir tentang manajemen internasional. Kami setuju, ujar kepala Elok, dengan nada yang datar namun penuh makna. Tapi dengan satu syarat, lisensi ini hanya untuk Nintendo, dan kalian harus memastikan bahwa Atari tidak lagi menjual Tetris untuk konsol. Dengan lisensi Tetris akhirnya berada di tangan Hank Rogers dan Nintendo, era baru dimulai untuk game ini. Nintendo segera memanfaatkan momentum ini untuk mengintegrasikan Tetris ke dalam proyek besar mereka, Nintendo Game Boy. Game handheld revolusioner yang mereka yakini akan mengubah cara orang bermain game selamanya. Hank Rogers, dengan penuh semangat, meyakinkan Nintendo bahwa Tetris adalah pilihan sempurna sebagai game bawaan pertama untuk Game Boy. Strateginya sederhana, Super Mario memang luar biasa, tapi itu adalah game yang menjual konsol untuk para gamer. Game Boy berbeda, ini bukan hanya konsol untuk gamer, ini adalah perangkat untuk semua orang. Keputusan ini terbukti tepat. Saat Game Boy diluncurkan pada tahun 1989 dengan Tetris sebagai game bawaan, penjualannya meledak. Dalam waktu singkat, jutaan unit terjual di seluruh dunia. Tetris menjadi ikon budaya global, game yang tidak hanya menghibur tetapi juga menantang otak. Dengan kesuksesan besar ini, Hank berhasil memenuhi janjinya kepada Elok dan Nintendo. Namun, di balik kejayaan ini, ada satu nama yang hampir terlupakan oleh dunia, Alexei Pajitnov. Alexei Pajitnov, sang pencipta Tetris, tetap tinggal di Moskow, jauh dari hingar-bingar kesuksesan global karyanya. Sebagai seorang pegawai di Soviet, ia tidak mendapatkan royalti atau pengakuan resmi atas game yang diciptakannya.
Semua hak intelektual Tetris dimiliki oleh Elok, sesuai dengan kebijakan pemerintah Soviet saat itu. Bagi Alexei, ini adalah masa yang sulit. Meski ia bangga dengan apa yang telah ia ciptakan, ia juga merasa terjebak. Pejabat Soviet mulai mengawasinya lebih ketat, khawatir bahwa ia mungkin berkolaborasi dengan pihak Barat untuk mengambil alih hak Tetris. Bahkan keluarganya ikut merasakan tekanan, tetangga-tetangga mereka mulai menjauh, takut dianggap bersahabat dengan seseorang yang dicurigai oleh negara. Namun, Hank Rogers tidak melupakan janjinya kepada Alexei. Ia tahu bahwa tanpa Alexei, Tetris tidak akan pernah ada. Hank mulai menyusun strategi untuk membawa Alexei dan keluarganya keluar dari Soviet, memberikan mereka kebebasan yang selama ini hanya menjadi impian. Namun, ini bukan tugas yang mudah. Di tengah ketegangan Perang Dingin, setiap langkah Hank dan Alexei diawasi ketat. Hank harus berhati-hati, karena kesalahan sedikit saja bisa membuat Alexei kehilangan segalanya. Tetapi Hank tetap bertekad. Ia meyakinkan Alexei, "Aku akan memastikan kamu dan keluargamu bisa hidup bebas, seperti yang seharusnya." Dengan bantuan Hank, Alexei dan keluarganya akhirnya berhasil meninggalkan Soviet pada awal tahun 1990-an, tak lama setelah runtuhnya Uni Soviet. Mereka pindah ke Amerika Serikat, di mana Alexei akhirnya bisa menikmati kebebasan yang selama ini ia dambakan. Di Amerika Serikat, Alexei akhirnya mendapatkan pengakuan yang pantas. Dengan bantuan Hank Rogers, ia mendirikan The Tetris Company pada tahun 1996, yang mengelola semua hak atas game Tetris. Untuk pertama kalinya, Alexei bisa menikmati hasil dari karyanya sendiri. Tetris, yang awalnya lahir dari sebuah komputer sederhana di Soviet, kini menjadi salah satu game paling ikonik sepanjang masa, dimainkan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Dan bagi Alexei Pajitnov, ini bukan hanya tentang game. Ini adalah perjalanan panjang menuju kebebasan dan pengakuan. Lebih dari sekedar permainan, Tetris adalah simbol persatuan. Diciptakan di bawah tekanan Soviet, diselamatkan oleh keberanian seorang pengusaha, dan akhirnya menjadi fenomena global. Tetris membuktikan bahwa ide sederhana bisa melampaui batasan politik, budaya, dan generasi. Di tangan Nintendo, dengan Game Boy sebagai katalisnya, Tetris membuka era baru dalam sejarah video game. Dari perangkat genggam hingga layar besar, dari nostalgia 8-bit hingga teknologi VR, Tetris terus bertahan sebagai salah satu game paling dicintai sepanjang masa. Namun, yang membuat Tetris lebih dari sekadar game adalah kisah manusia di baliknya. Kisah tentang Alexei Pajitnov, yang memperjuangkan ide cemerlangnya di bawah bayang-bayang rezim, dan Hank Rogers, yang berani menembus dinding ketakutan dan membawa cahaya harapan. Kini, Tetris bukan hanya permainan, melainkan warisan, simbol kekuatan kreativitas manusia di tengah keterbatasan, dan bukti bahwa bahkan balok-balok kecil bisa menyusun sesuatu yang monumental.